Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, baiklah, saya akan menjelaskan rangkuman dari materi pelayanan publik. Pertama, kita harus tahu dulu apa itu pelayanan publik. Pelayanan publik itu adalah kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan yang diatur dalam undang-undang untuk setiap warga negara, baik pelayanan barang, jasa, maupun pelayanan administratif. Ini telah tertuang dalam undang-undang, ya. Yang berikut, apa perbedaan antara pelayanan publik dan pelayanan privat? Kalau pelayanan publik itu dalam ciri-cirinya terhadap akses terhadap pelayanan, kalau publik berarti tanggung jawab ke negara. Kalau pelayanan privat, tanggung jawab ke warga. Terus untuk dasar penyelenggaranya juga, kalau pelayanan publik itu kebijakan publik, sedangkan dasar penyelenggara pelayanan privat itu berdasarkan kesepakatan. Prinsip pelayanan publik ada 10. Yang pertama sederhana, jelas, pasti, akurat, aman, tanggung jawab, lengkap, mudah, disiplin, dan nyaman. Sedangkan untuk memenuhi pelayanan itu, kita sebagai ASN harus punya pola pikir dalam ASN, yang intinya pola pikirnya harus berkembang dari sisi skill, challenge, effort, feedback, dan setback. Ini harus berkembang. Kenapa? Karena citra pelayanan publik di Indonesia itu sudah mulai luntur, jadi menuju arah negatif. Contoh, ada kalimat, jika ada yang mudah, mengapa susah? Atau kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Ya, seperti itu. Sehingga dalam itu hanya candaan. Yang aslinya itu biasanya para pemikir akan berpikir bahwa birokrasi itu gendut, duplikasi tugas dan fungsi, ada konflik kepentingan, konflik kewenangan, terus prosedural, lambat, dan bahkan berbelit-belit. Bahkan yang paling parahnya itu ada korupsi, kolusi, nepotisme. Untuk itu, kita sebagai ASN harus punya pola pikir. Yang pertama, kita punya nilai-nilai dasar: jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil, dan santun. Sehingga dalam hal itu kita harus juga memiliki kode etik, yaitu hormat, santun, sopan, dan tanpa tekanan. Ini dalam hal pelayanan publik. Itu adalah fungsi kita sebagai ASN. Yang saya ingatkan lagi ada 3, sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Sehingga dalam pelayanan publik kita harus punya etika. Nah, untuk itu etika itu adalah menyangkut pilihan apakah suatu perbuatan boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Sedangkan etiket itu menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan secara tepat atau sesuai dengan diharapkan oleh kalangan tertentu. Sedangkan etika itu bersifat absolut, sedangkan etiket bersifat relatif. Etika itu berlaku kapanpun dan dimanapun, sedangkan etiket itu hanya berlaku saat pergaulan. Etika memandang manusia dari sisi batiniah, sedangkan etiket memandang manusia dari sisi lahiriah. Dasar-dasar etiket itu ada beberapa, ya: politis, respect, atentif, informal, tolerance, dan lain-lain. Sehingga ini ada beberapa kegiatan sebagai pelayan publik. Kita ada etika dalam bertegur sapa, dalam bersalaman, dalam menerima tamu, dalam bertelepon, ataupun dalam menangani keluhan. Nah, ini harus kita rangkaikan dengan etika yang baik. Sekali lagi, demikian ini yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Intinya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Indonesia.